Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amanah dengan NPM 22106311100092. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kepemimpinan perempuan atau wanita menurut perspektif hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pembimbing Ibu Debi Bik. Baik, di sini ada hadis tentang kepemimpinan wanita, yaitu hadasana Utsmanu bin Haisam, hadasana Aufun anil Hasan, an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillah bi kalimatin sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya mal jamal ba'da makidatu an al-haqqa bil ashabil jamal fa uqatila ma'akum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala farisana qad malaku alaihim bintu Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum ro'ah. Baik, di sini ada artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkut Putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, selanjutnya ada pengertian tentang sanad, matan, dan muharij. Pengertian sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Baik, pada hadis ini sanad itu berada di awal, yaitu hadasana Utsmanu ibnu Haisam, hadasana Aufun anil Hasan, an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillah bi kalimati sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamal jamal ba'da makidatu an al-haqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada pengertian matan. Matan atau almat menurut bahasa adalah ma'irtafa'a min al-aradi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Nah, pada hadis ini matan itu berada setelah sanad, yaitu an ahla farisa qad malaku alaihim bintu Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum ro'ah. Selanjutnya ada pengertian muharij. Muharij secara bahasa adalah orang yang mengeluarkan. Kaitannya dengan hadis, muharij adalah orang yang telah menukil atau mencatat hadis pada kitabnya seperti kitab Al-Bukhari. Nah, di sini muharijnya ada dari Imam Bukhari, Utsman bin Al-Haisam bin Jam, Auf bin Abi Jamilah, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar, Nufa'i bin Al-Haris bin Kildah, dan Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya ada pembahasan tentang hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutsana. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Nah, secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi.
Kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakroh tersebut. Para muhadisin sudah menyepakati kesahihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam Al-Tirmidzi juga menyebutnya sebagai hadis hasan sahih. Baik, selanjutnya ada pendapat para ulama. Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara para musafir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, Muhammad Thohir bin Asyur mempunyai pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, dan kodrat. Baik, yang terakhir ada nilai-nilai pendidikan dalam hadis kepemimpinan wanita. Kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita, melainkan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.